Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Sofyan Saputra, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMK Doa Bangsa Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Saya masih ditemani oleh Bapak Irwan Kurniawan, SPGR, sebagai guru yang telah diobservasi oleh saya pada kegiatan supervisi akademi, dan saya pun ditemani oleh Ibu Eti Setiawati, SPD SDMSI dari pengajar praktek yang guru penggerak angkatan ke-10. Assalamualaikum Bu, sehat? Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Pak Sofyan sendiri? Alhamdulillah Bu, saya sehat. Pak Irwan, bagaimana kabarnya? Sehat Pak? Alhamdulillah Sofyan sehat, semangat, luar biasa. Mohon maaf mengganggu waktunya. Oke, ya, siap. Oke, terima kasih Pak Irwan. Baik ya Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada hari ini di percakapan kali ini, khususnya di observasi ini, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak ya, yang berkaitan tentang observasi kelas ya, yang telah Bapak lakukan. Nah, dengan tujuan untuk mengevaluasi Pak, gitu ya, untuk mengevaluasi sejauh mana perjalanan proses gitu ya, perjalanan yang sudah Bapak lakukan di kegiatan pembelajaran di kelas. Oke, yang pertama yaitu Pak, tentang bagaimana keterkaitan kegiatan pembelajaran ya di observasi kelas yang telah berlangsung itu Pak. Jadi bagaimana perasaannya gitu Pak, perasaan Bapak gitu. Ya, terima kasih Pak Sofyan. Jadi pada saat Pak Sofyan datang ke kelas ya, melakukan observasi, pada saat itu alhamdulillah ya sudah berjalan baik ya. Namun tentunya ada hal-hal yang memang menjadi catatan nanti depannya. Namun sebagai ya sangat manusiawi ya, perasaannya itu ada, mungkin ada nervous juga ya, terus gugup, dan juga intinya adalah menyenangkan Pak. Gitu. Jadi sangat senang dilihat oleh calon guru penggerak seperti itu, dan juga melihat ya situasi kondisi pada saat itu, dan mungkin masukan-masukannya seperti apa, itu yang memberikan komentar yang sangat sekali lah. Terima kasih Pak Sofyan. Ya, sama-sama Pak. Berarti intinya sama, manusiawi saya juga sama Pak. Intinya bukan untuk di sini mencari kesalahan ataupun saya paling benar, tidak. Tapi di sini kita saling berbagi gitu, berkolaborasi gitu tentang pembelajaran yang baik ke depannya untuk kesehatan didinya Pak ya. Ya. Oke, bisa diceritakan Pak, diceritakan kembali area pengembangan apa yang Bapak lakukan ketika pembelajaran di dalam kelas, kemudian langkah-langkahnya ataupun tahapan-tahapan apa yang Bapak lakukan di dalam kelas. Strategi itu terutama kepada tadi ya, strateginya kita mengembangkan untuk tidak ranah itu Bu ya, aktif, psikomotor, sikap, pengetahuan dan keterampilan. Karena memang saya juga kebetulan mengampuni mata pelajaran C1, C2, dan C3 atau politik, nah saya memang hampir 70% itu lebih ke arah keterampilan ya, psikomotor. Sehingga bagaimana saya juga sudah merencanakan strategi yang diaktifkan ya, atau yang diaplikasikan pada saat itu, yang memang lebih mengedepankan kepada anak itu aktif melalui diskusi di kelas, dan kemudian saya juga memberikan beberapa masalah
strategi problem based learning, karena juga kemarin itu Pak Sofyan mengunjunginya di awal-awal ya, sehingga materinya juga materi yang awal, namun problem based learning itu saya sudah terapkan di mata pelajaran saya seperti itu kemarin. Intinya itu Pak Sofyan, jadi lebih ke arah psikologi ya. Luar biasa Pak. Jadi yang saya tangkap di sini memang ya pada dasarnya untuk pengembangan area pengembangan itu pada intinya ini pasti dari kognitif dan psikomotornya ya Pak. Oke, terima kasih Pak. Selanjutnya Pak, di pengembangan yang disampaikan tadi oleh Bapak, apakah sudah berhasil ya dilakukan di dalam kelas atau tidak? Tentu kalau secara pribadi saya sendiri kalau menilai ya tentu masih ada lah beberapa kekurangan lagi yang harus diperbaiki Bu. Artinya kita juga tentu ya terus belajar bagaimana, apalagi di bidang IT sangat luas Pak. Jadi media pembelajaran juga masih banyak yang perlu disampaikan atau digunakan di siswa supaya lebih aktif lagi, sehingga mungkin kedepannya di area penggunaan model pembelajaran yang berbasis IT ini mungkin lebih kita push lagi Pak seperti itu ya. Kemudian nanti di arah mungkin kalau kemarin yang maksudnya kalau tidak salah belum sempat dievaluasi ya. Belum. Nah dievaluasinya atau di asesmen terakhir kemarin ada sampai ke refleksinya di lanjut. Nah di akhir itu sebagai sedikit kuis lah ya, post test itu kan banyak sekali media. Nah pada saat itu memang belum Bu, ada kahwat ya, biasa saya pakai kahwat atau krisis ya kayak gitu. Nah ini belum disampaikan mungkin. Nah mungkin pertemuan berikutnya ya yang berarti ya pertemuan selanjutnya ya setelah itu diterapkan. Itu mungkin maksudnya kesehatan. Ya, betul sekali ya Pak. Apalagi di bidang keahliannya di perproduktifan ini, apalagi di komputer pasti sekali komponen-komponen yang perlu lebih di detail lagi yang disampaikan. Oke, terima kasih Pak. Menurut Bapak nih Pak, apa sih kekurangan ataupun kendala-kendala yang Bapak hadapi ketika melaksanakan proses pembelajaran di dalam? Kalau berbicara kendala ya memang pada saat itu yang mungkin ya hampir rata-rata dengan ditemui ya Pak. Memang kalau sekarang itu kan ada yang namanya pembelajaran diferensiasi ya, yang menempatkan pada sosial emosional. Maka mungkin dalam bab itu juga menjadi satu hal yang mungkin saya juga perlu mempelajari Pak Sofyan, sehingga ini juga bisa meminimalisir lah kendala-kendala yang ada. Namun secara umum ya, karena pada saat itu di kelas banyak ya banyak siswa sehingga ini dominan, sangat unik sekali, sangat berbeda-beda sekali kan itu antara siswa yang satu dengan yang lain. Nah ini juga pengelompokan ya, pengelompokan ini menjadi hal yang paling penting juga lah itu. Jadi satu cara ini ya memang di lapangan bagaimana siswa yang ya belum tahu nih IT seperti apa, ini juga sulit, sehingga saya pun harus menjelaskan atau mengajarkan itu yang berbasis contoh lah, berbasis kenyataan, dan ini mungkin harus pintar-pintarnya guru di sana seperti itu. Dan hal yang lainnya sih ya kalau dilihat dari orang atau kebutuhan ya itu juga menjadi hal yang perlu dipelajari. Jadi lebih ke arah sana Pak. Itu ya Pak, intinya di sini kita harus tahu terlebih dahulu mungkin ya kebutuhan dan kebutuhan belajar masyarakat ini mungkin ya seperti arah mungkin mereka itu memiliki gaya belajar visual, gaya belajar estetik ya, ataupun auditorinya gitu ya, disesuaikan dengan Pak. Mudah-mudahan ya kedepannya bisa
berjalan lebih sesuai dengan rencana kita yang berpihak kepada siswa ya Pak. Oke, nah kira-kira Pak, kenapa sih hal itu bisa terjadi Pak? Untuk istilahnya di sini mereka contoh ada tadi mungkin aktif tadi yang kurang tidak memahami gitu ya, sehingga dia tidak mau terlibat atau diskusi dengan orang lain gitu. Mungkin kalau yang terlihat jelas ya, karena ini siswa baru, mungkin karena waktunya mengenal secara luas, mungkin antara lingkungan, kemudian dari SMK yang akan mengenal IT, wah ini apa ya, tapi jadi ya kalau terlihat ya masih gugup lah, dalam tanda kutip praktek lah, teknologi sudah itu juga ya teman-teman di lapangan. Selain itu juga tadi lah ya, kita juga harus di strategi ya, juga itu kita aktifkan kembali diskusi kelompok ya dengan mood. Mungkin saya juga ada tentang ya kalau kita ada musik kan yang memang pembelajaran itu memang mengarahkan kepada yang namanya betul sebaya itu sebaya yang itu juga sepertinya mungkin ini bisa jadi satu alternatif. Dari sana. Iya, betul Pak. Jadi intinya di sini mungkin perlu ada perubahan intinya untuk nah kira-kira nih Pak, apa Bapak akan melakukan perubahan dengan rencana Bapak yang tadi Bapak sampaikan? Kalau perubahan terkait untuk materi ini ya, kalau materi ini kan udah lewat, tapi nanti ke lagi atau depan ya, cuman tetap kalau di setiap pertemuan ya, di setiap ini, setiap selesai gitu, itu selesai pelajaran atau tujuan pelajarannya ya, PPP-nya ini setiap fase juga kan harus ada progresnya seperti itu, maka pas evaluasi mungkin saya juga akan melihat yang mengukur seperti apa sih nanti model-model yang digulirkan di next tujuan pembelajaran berikutnya. Saya pun ingin mendengarkan kembali nanti hasil dari Bapak selama melakukan perubahan ini. Saya tuh ingin mendapatkan informasi-informasi yang lebih baik lagi gitu Pak ya. Mudah-mudahan saya udah gak sabar nih ada perkembangan ya gitu dari yang tadi sangat bagus sekali memanage dan juga rencana-rencana yang akan Bapak laksanakan di kegiatan ini. Luar biasa Pak, ini sangat-sangat luar biasa, sangat berpihak dan kita kepada siswa untuk lebih baik lagi ya Pak ya. Oke, mungkin saya cukup, terima kasih ya Pak atas jawaban-jawabannya. Saya doakan semoga kita semua gitu Pak ya melaksanakan kegiatan pembelajaran ini betul-betul berpihak pada siswa, pada murid, memfasilitasi mereka sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki ya Pak. Baik Pak, selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Ibu Eti Setiawati SPD SD SI selaku pengajar praktik di angkatan 10 ini untuk memberikan umpan baliknya atau tanggapannya terkait percakapan masalah observasi. Silakan Bu. Terima kasih Bapak. Alhamdulillah pasca observasi sudah selesai dilaksanakan dari yang saya amati dan saya pantau selama melakukan coaching ya Pak ya, coaching pasca observasi. Bisa terlihat alur kita yang digunakan oleh Pak. Jadi alur kita itu merupakan salah satu
yang alat yang digunakan untuk melakukan coaching, dimana kalau kita itu yang terdiri dari teknik tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, hanya tanggung jawab. Dimana tadi sudah terlihat mulai Pak Sofian, Bapak mungkin tidak merasa ditanyakan tujuannya, tujuan bertemu ini, padahal dari yang tadi coaching dilakukan Pak Sofian itu ada menanyakan tujuan, hanya tidak langsung tujuan bertemu ini apa gitu. Bapak kita akan ngobrol hari ini tentang pasca dari observasi, padahal tujuannya membahas tentang pasca observasi. Nanti kedepannya mungkin Bapak bisa berbagi praktik baik tentang coaching kita. Nah, coaching itu sendiri Bapak yaitu merupakan salah satu pendekatan yang dapat digunakan dalam melakukan supervisinya dengan menggunakan coaching ini. Nah, jadi kalau coaching itu sama rata, tidak Pak Sofian tidak lebih tinggi atau lebih kita, tidak. Jadi sama rata Bapak, antara Bapak dengan Pak Sofian sama-sama. Yang namanya coaching tidak boleh Pak Sofian sebagai coach memberikan solusi. Jadi tadi Pak Sofian kan bertanya terus ke Bapak ya. Jadi yang memberikan solusi bukan Pak Sofian tapi Bapak sendiri gitu. Nah itu di dalam pelaksanaan coaching harus seperti itu Pak. Jadi sudah terlihat bahwa Pak Sofian itu memberikan pertanyaan pemantik kepada Bapak dan Bapak menjawab, memberikan solusi. Nah, Pak Sofian kemudian menyimpulkan. Nah, alhamdulillah itu sudah berjalan dengan baik. Terkait dengan observasi itu sendiri, bahwa kan di rencana aksi ditanyakan kapan akan dilakukan, ya Pak ya. Nah, berikutnya, tapi tidak dengan materi tadi, begitu ya Pak ya. Materinya lain, tetapi tetap akan melakukan perbaikan. Nah, kemudian tanggung jawabnya ditanyakan bagaimana ya saya akan melakukan gitu ya Pak ya. Nah di situ jadi alur kita dalam coaching ini pasca observasi Pak Sofian sudah sesuai dengan aturannya dan Bapak alhamdulillah nyambung terus ini. Nyambung jadi sesuai yang kami harapkan gitu ya. Nah, terus di sini saya tidak hanya memberikan pendapat Pak, saya di sini intinya menilai Pak Sofian, menilai Pak Sofian ya. Jadi dalam coaching itu tadi itu ya sama rata atau bisa disebut kemitraan. Nah di sini di dalam kemitraan Pak Sofian harus menetapkan tujuan dari rekreasi Jawa Bapak ya. Tadi tujuannya sudah jelas. Kemudian Pak Sofian tidak mengundi kan Pak? Berarti sama rata berarti ya. Kalau mengundi berarti gagal berarti. Ya betul. Kemudian proses kreatif. Nah di dalam proses kreatif ini jadi percakapannya dua arah, tidak Pak Sofian mendominasi, tidak kan TikTok gitu ya. Kemudian mendengarkan, mengulang apa yang disampaikan Bapak. Jadi Pak Sofian mendengarkan terus apa yang diungkapkan sama Bapak, sama Pak Sofian diulang atau ditanyakan kembali gitu ya. Kemudian pertanyaan yang digunakan merupakan pertanyaan yang menggali kita juga, menggali apa mau diadakan lagi, apa yang kira-kira akan diperbaiki ya. Kemudian yang terakhir itu dalam coaching itu memaksimalkan potensi. Jadi potensi yang ada pada diri Bapak dimaksimalkan, dan itu
bukan Pak Setian yang menentukan, tapi Bapak sendiri. Ya. Alhamdulillah percakapan. Ya. Terima kasih kepada Ibu Edi Setiawati SPD MSI selaku tenaga praktik yang sudah memberikan umpan baliknya kepada saya, dan juga mudah-mudahan Ibu diberikan kesehatan dan kelancaran, dan juga kepada Bapak semua yang telah menyempatkan waktunya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua bisa menjalankan pendidikan ini sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu berpihak terhadap siswa. Terima kasih, mungkin itu yang dapat saya sampaikan di pasca observasi kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.